Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2407420 dari kelas A1 dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa pengujian statistik menggunakan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama, uji normalitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua, uji homogenitas, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah varian dari dua kelompok atau lebih bersifat sama atau homogen. Dan yang ketiga, uji hipotesis, yaitu uji yang dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data. Dan yang terakhir yaitu uji non-parametrik, yaitu metode pengujian statistik yang digunakan apabila data tidak memenuhi asumsi uji parametrik seperti data yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan setiap pengujian tersebut menggunakan aplikasi SPSS serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita buka ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke variable view. Di sini ada name. Yang pertama kita ubah menjadi hasil. Dan name yang kedua kita ubah menjadi kelas. Kita ketik menjadi kelas. Di desimal kita ubah dua-duanya menjadi 0. Dan di label dan di value. Selanjutnya kita ke value, kita ketik 1 dan dengan label kelas eksperimen. Selanjutnya kita add, dan untuk value yang kedua kita ketik 2 dengan label kelas control. Kelas control. Selanjutnya kita add, lalu OK. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini tampilannya sudah berubah menjadi hasil dan kelas. Selanjutnya kita ke aplikasi Excel untuk mengcopy data yang sudah ada. Di sini saya sudah membuat 20 data. Selanjutnya kita copy. Ctrl C. Selanjutnya kita kembali ke SPSS. Dan ini data yang sudah saya paste. Di sini kita akan melihat apakah data ini normal atau tidak. Di pertama caranya klik analyze, deskripsi statis, kemudian egg plot. Di hasil kita buat ke dependent list dan kelas ke factor list. Selanjutnya plot, lalu ke centang normality, plot with test. Selanjutnya continue, lalu OK. Nah, di sini akan muncul datanya, hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Dapat kita lihat taraf signifikan pada kelas eksperimen. Nilai signifikannya sebesar 352, lebih besar dari 0,05, yang berarti data pada setiap kelompok ini berdistribusi normal. Namun pada kelas kontrol kecil dari 0,05, sehingga data pada kelompok ini tidak berdistribusi normal.
Karena salah satu kelompok tidak normal, maka secara kaidah statistik, pengujian selanjutnya idealnya menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya kita akan menguji uji homogenitas. Kita akan melihat data ini homogen atau tidak. Langsung saja ke Analyze. Kita klik Compare Mean, habis itu one way ANOVA. Selanjutnya kita buat hasil ke dependent list dan kelas ke faktor. Selanjutnya option. Habis itu kita centang yang homogeneity of variant text. Setelah itu continue, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar datanya. Hasil uji homogenitas menggunakan statistik Levenen dengan nilai 9,410 dan signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa varian kedua kelompok tidak homogen. Di bawahnya ditampilkan tabel ANOVA satu arah dengan nilai F sebesar 1,305 dan signifikansi 0,268. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan uji ANOVA. Selanjutnya kita kembali ke data yang tadi. Sekarang kita akan melakukan uji hipotesis atau uji T dengan cara klik Analyze. Selanjutnya Compare Mean, selanjutnya Independent Sample Test. Hasil kita ubah ke test variabel dan kelas ke grouping variabel. Selanjutnya ini kita tekan, lalu kita ubah di grup 1 1 dan di grup 2 2. Selanjutnya continue, lalu OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Inti dari hasil independent sample test T, rata-rata kelas eksperimen 78,70, kelas kontrol 84,20. Karena sig 0,274 lebih besar dari 0,5, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya kita kembali ke data yang tadi. Karena data yang saya dapat tadi tidak berdistribusi normal dan homogen, maka di sini saya akan uji non-parametrik dengan cara klik Analyze, kemudian non-parametric test, selanjutnya legacy dialog. Lalu ke to independent sample. Hasil kita klik ke test variable list dan kelas ke grouping variabel. Selanjutnya define group, lalu kita ubah di grup 1 1, di grup 2 2, lalu continue, lalu OK. Karena nilai signifikan ini juga jauh di atas 0,5, hasil uji Mann-Whitney memperkuat kesimpulan sebelumnya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Secara keseluruhan, baik menggunakan uji parametrik dan uji sampel test T atau dan ANOVA, maupun uji non-parametrik yang lebih sesuai mengingat data kelas kontrol tidak normal, kesimpulannya konsisten. Tidak ditemukan perbedaan hasil yang signifikan secara statistik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.